Hai teman-teman, hari ini aku pengen bahas satu topik yang menurut aku bakalan cukup relate, bukan cuma untuk teman-teman, tapi juga aku secara pribadi, terutama kita yang lagi bergumul dengan kehidupan percintaan ya. Sesuai dengan judulnya aku tulis, kenapa menikah karena cinta itu nggak cukup. Karena cinta itu adalah ilusi, teman-teman. Cinta itu adalah kata yang kita sematkan pada keadaan emosional. Keadaan emosional yang muncul karena adanya rasa tertarik terhadap seseorang. Entah kita tertarik karena tampilan fisiknya, atau mungkin karena gestur tubuhnya gitu ya. Atau bahkan lebih jauh lagi kita kagum dengan pencapaiannya atau dengan kecerdasannya, atau bahkan mungkin dengan keadaan finansialnya. Banyak sekali alasan-alasan yang membuat kita itu tertarik dengan seseorang. Nah, keadaan tertarik itu tentu mengundang rasa penasaran ya, teman-teman. Dan kita ingin mengenal seseorang itu lebih dalam lagi. Nah, ketika rasa tertarik itu berkembang menjadi rasa ingin mengenal lebih dalam, dan dalam masa perkenalan itu kita menemukan ada keserasian, misalnya kalau ngomong sefrekuensi, nyambung gitu ya, terus juga selera komedinya ternyata mirip gitu ya, terus juga hobinya juga nggak jauh-jauh amat gitu ya mirip gitu. Dan lebih jauh lagi mungkin ketika berbicara, oh ternyata visi kita dalam membangun kehidupan ini juga mirip gitu ya, bagaimana kita memandang kehidupan gitu. Nah, rasa tertarik itu berkembang menjadi rasa penasaran, dan rasa penasaran itu dalam prosesnya menemukan banyak keserasian, maka tentu muncul keinginan untuk terus bersama dengan orang itu. Artinya teman-teman, cinta itu tidak benar-benar ada. Karena yang sebenarnya terjadi adalah kita merasa bahwa kita menemukan orang yang cocok dan selaras dengan apa yang menjadi ukuran-ukuran ideal menurut kita. Artinya, banyak hal yang kita pertimbangkan ketika kita memutuskan untuk memilih seseorang menjadi teman hidup kita. Dan tentu dalam memutuskan pertimbangan-pertimbangan itu diperlukan yang namanya akal sehat ya. Akal sehat dan nalar yang berjalan dengan baik gitu. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah cinta monyet. Kenapa ya disebut sebagai cinta monyet? Nah, aku sedikit banyaknya belajar sih dari buku ini nih, Shadows of Forgotten Ancestors. Nah, monyet itu teman-teman adalah spesies yang ketika mereka memiliki rasa tertarik terhadap lawan jenis mereka gitu ya, maka mereka tanpa berpikir panjang, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pasangan yang mereka incar tadi. Artinya tidak ada proses penalaran di situ, tidak ada proses pemikiran yang kritis di situ. Aku akan dapatkan dia apapun caranya gitu. Tidak ada pertimbangan yang lebih jauh, apakah dia pasangan yang dewasa gitu ya, apakah dia enak diajak ngobrol dan sebagainya, nggak ada penalaran seperti itu gitu. Dan tidak perlu mereka berpikir apakah ini bisa dibawa ke jenjang yang serius dan sebagainya. Intinya cinta monyet itu sebutan ya untuk keadaan dimana kita menginginkan seseorang tapi dikendalikan oleh faktor emosional saja. Sulit untuk meminta orang dalam fase cinta monyet untuk berpikir secara logis, berpikir secara kritis gitu ya. Ya karena memang mereka dalam keadaan otaknya sedang tidak di fase itu. Akan ada masanya di fase mereka sudah mulai memikirkan secara lebih matang ya. Tapi kalau dalam fase cinta monyet, cinta yang menggebu-gebu itu, logika tuh lagi nggak jalan di situ gitu. Jadi kita sulit ya untuk bilang coba kamu pertimbangkan lagi dan sebagainya gitu, karena memang sedang di fase mabuk asmara gitu. Teman-teman, aku lihat banyak sekali ya orang-orang yang pada akhirnya
Dan ini bukan cuma asumsi aku ya, tapi memang ini aku dengar sendiri dari beberapa banyak teman-teman aku yang sudah menikah juga. Mereka cukup struggling dah dengan pernikahan mereka, terutama terhadap pasangan mereka gitu ya. Dan aku sih mengartikannya sedikit ada penyesalan gitu ya teman-teman. Menurut aku sih ada dua faktor sih yang menyebabkan, yang pada umumnya ya, yang menyebabkan timbulnya rasa penyesalan itu gitu. Pertama, karena pernikahan itu diputuskan terlalu dini, yaitu saat mereka sedang di fase cinta monyet gitu ya. Jadi mereka belum mengenal pasangan dengan lebih baik, drive by emotion, memutuskan untuk menikah gitu. Yang tentu dalam prosesnya pernikahan itu bukan cuma bermodal cinta ya teman-teman ya, bukan cuma bermodal rasa tertarik, tapi ternyata dalam pernikahan kan banyak banget ya komponen-komponen yang harus dipikirkan, dipertimbangkan, dan ya ternyata dalam perjalanannya tidak semulus itu gitu ya teman-teman. Apalagi dalam pernikahan kan kita sudah semakin mengenal pasangan dengan lebih apa adanya ya gitu ya. Mereka menunjukkan dan kita pun juga menjadi diri kita yang apa adanya banget gitu ketika udah dalam pernikahan. Nah yang kedua itu faktor karena banyak juga mungkin yang sudah membangun hubungan lama, sudah mengenal pasangan, tapi tetap memutuskan pernikahan karena mereka membiarkan dan mendoktrin diri mereka sendiri, membohongi diri mereka sendiri bahwa yakin pasangan ini akan berubah, pasanganku akan berubah menjadi orang yang berbeda, jadi orang yang lebih baik setelah menikah gitu. Padahal kita sudah melihat nih ada potensi buruk tersebut pada masa berpacaran gitu ya. Untuk topik yang terakhir ini yang aku bilang tadi, mendoktrin diri sendiri, ini kayaknya bisa dibahas di satu video yang spesifik ya teman-teman, karena menurut aku ini juga topik yang menarik gitu. Nah oleh karena itu aku bilang kayaknya kita perlu deh, bukan kayaknya, kita perlu untuk melibatkan nalar kita dalam memilih pasangan untuk menikah. Apalagi kalau kita yakin bahwa pernikahan sekali seumur hidup. Apa aja sih hal yang perlu dipertimbangkan? Kalau menurut aku itu ada 4 teman-teman. 1, keadaan finansial. Kita harus jujur ya teman-teman bahwa finansial itu sangat signifikan gitu dalam kehidupan berumah tangga. Aku nggak spesifik bilang harus ini harus gajinya segini atau apa enggak, tapi paling nggak perlu adanya komunikasi gitu ya untuk bagaimana keadaan finansial dalam rumah tangga ini ke depannya gitu. Atau mungkin kalaupun belum melanjutkan, misalnya mau naksir sama orang gitu ya, menurut aku sih perlu juga sih mempertimbangkan apakah dia bukan keadaan finansial berarti dia harus orang yang ini ya, tapi paling nggak kita harus memikirkan si potensinya gitu. Misalnya kayak kalau pasangan yang kita lihat agak ogah-ogahan kerja ya agak gimana ya gitu ya, pasti ya finansial kedepannya agak terancam ya gitu ya. Kalau aku sih ya, mungkin kalau orang punya lebih challenging menurut dia gitu ya, nikah sama orang yang ogah-ogahan kerja, gimana gitu ya. Yang kedua itu adalah kedewasaan emosional teman-teman. Kita harus juga mempertimbangkan sih apakah pasangan kita ini secara emosional sudah dewasa, sudah stabil, atau dia itu masih pemarah gitu ya, atau orangnya insecure gitu, nggak percaya diri gitu. Dan juga apakah orangnya keras kepala ketika dikasih tahu banyak alibinya gitu ya. Kita harus mempertimbangkan apakah hal-hal tersebut dapat kita toleransi gitu ya dalam pernikahan nanti, seumur hidup terutama. Kita harus pikirin gitu. Misalnya pasangan kita ini orangnya keras kepala gitu ya, kita bilang jangan ini tapi terus dilakukan dan banyak alasannya, kayaknya kita perlu pikirin sih apakah kita bisa mentoleransi sikap itu seumur hidup gitu. Narasi terburuknya dia nggak berubah bagaimana gitu. Kalau dia berubah ya itu bagus, tapi kan ada besar kemungkinannya kan tidak berubah kan, seperti itu ya teman-teman. Dan ketiga, menurut aku juga ini yang cukup aku highlight, yaitu kesesuaian visi bagaimana rumah tangga itu akan berjalan ke depannya, dan apa yang ingin dicapai dalam rumah tangga itu, apa mimpi bersama yang ingin dicapai. Menurut aku tuh perlu sih untuk
dikomunikasikan, dipertimbangkan sebelum masuk dalam rumah tangga. Dan yang keempat, kalau ini aku cukup personal, tapi aku yakin sih ini cukup baik juga ya untuk dipertimbangkan. Aku dalam memilih apakah pasangan itu baik atau enggak, untuk aku pikirkan ke jenjang yang lebih serius, apakah dia mensupport aku untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Apakah aku merasa disupport menjadi versi terbaik dari diriku, atau justru kayak ditahan-tahan gitu, janganlah gini, nggak usah gitu, nggak usah gaya-gayaan, nggak usah so-soan ya segala macam gitu. Aku sih mempertimbangkan itu ya teman-teman, karena bagiku pernikahan yang baik itu, pasangan yang baik itu adalah pasangan yang mendukung satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka gitu. Kalau dalam masa pacaran aja kita udah ditahan-tahan ya untuk melakukan atau untuk mencapai sesuatu, ya menurutku aku nggak akan prefer sih pribadi yang seperti itu menjadi pasangan gitu. Nah, jika keempat tadi ya, dari hal yang dipertimbangkan tadi itu kita temukan bahwa sepertinya aku tidak merasa gitu ya hubungan ini bakalan bekerja di masa depan, maka ya harus jujur sih pada diri sendiri dan berani mengambil keputusan gitu. Dan kalau sudah terlanjur menikah, beberapa teman-teman aku di usia aku udah banyak yang sudah menikah. Ya aku yakin sih teman-teman, permasalahan dalam pernikahan itu mayoritas karena komunikasi ya teman-teman gitu. Menurut aku sih yang paling penting, kalau memang membutuhkan bantuan pihak ketiga ya just do it gitu. Misalnya datang ke konseling suami istri dan sebagainya. Karena menurutku kalau memang untuk mempertahankan satu kehidupan rumah tangga itu memang harus ada effort yang besar, dan aku lebih prefer gitu sih, jujur terhadap keadaan dan ya bertanggung jawab sih dengan pilihan gitu. Oke. Intinya yang aku bilang adalah kita tetap harus bijak ya, terutama dalam memilih pasangan tuh. Cinta itu nggak cukup, karena cinta itu ilusi. Cinta itu hanya perasaan emosional, biologically teman-teman, secara biologis itu adalah mekanisme tubuh kita, dan itu semua akan perlahan-lahan surut ketika kita menemukan banyak sekali ketidakcocokan gitu ya. Tapi juga akan berkembang menjadi rasa ingin terus bersama ketika kita menemukan banyak sekali keserasian kita dengan pasangan. Jadi so be wise, be logic, dan mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, punya sesuatu yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Thank you.